Assalamualaikum. Dalam satu dekade terakhir, informasi soal banjir yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia sudah menjadi pemberitaan rutin di media. Sejumlah wilayah seperti Medan, Jakarta, dan Semarang hampir setiap tahun dilanda banjir. Sementara dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah daerah yang relatif tidak rawan mulai dihantam banjir juga. Seperti banjir di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada 2018 misalnya, diakibatkan karena kerusakan hutan di Sungai Aek Sibontar, sehingga ketika intensitas hujan tinggi dengan durasi yang cukup lama, mengakibatkan debit air naik dan jebolnya tanggul menyebabkan banjir. Lalu banjir bandang di Sentani Jayapura pada 2019 juga disebabkan deforestasi di cagar alam pegunungan Cyclop yang mengakibatkan erosi, rusaknya daerah aliran sungai, dan kekeringan yang berdampak pada ancaman banjir yang terjadi ketika hujan dengan waktu yang lama dan dengan curah hujan yang tinggi. Nah, mengapakah bencana ini bertubi-tubi? Apakah betul ungkapan bahwa Indonesia semakin gelap? Lantas apa penyebabnya? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur TVRI ini, Bung Yuwana Triutomo. Assalamualaikum, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Ya, Bung, di tengah suasana Ramadan yang penuh berkah dan keimanan ini, apakah kita telah lama berada dalam sebuah sistem yang gelap, yaitu namanya kapitalisme sekuler di negeri ini, Ramadan yang suci, sehingga harus bersanding dengan ragam persoalan besar. Apakah seperti itu? Ya, baik, Bung Nanang. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi sidini ilma warzukni fahma. Robi syurahli sodari wa yasir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Benar sekali, Bung Nanang. Jadi di ujung Ramadan yang penuh berkah tahun ini, rasa-rasanya akan mengulang seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Memang naudzubillah min dzalik ya Bung ya. Ruang gelap kapitalisme sekulerisme masih bercokol di negeri ini. Ramadan yang suci dipaksa bersaing dengan berbagai macam persoalan yang sangat besar akibat penerapan ideologi sekuler yang punya anak kembar kapitalisme dan demokrasi. Misalnya tadi yang Bung Nanang sebutkan banjir di mana-mana. Terus kemudian mega korupsi terjadi hampir di semua lini. Utang negara yang berbunga semakin membengkak. PHK yang pasti mengakibatkan pengangguran juga terjadi di mana-mana. Perampasan tanah rakyat oleh oligarki, terus kenaikan aneka pajak yang makin mencekik rakyat, angka kemiskinan makin meningkat, problem moral dan sosial makin akut, hukum yang tidak adil, tajam ke bawah, tumpul ke atas, pengen keadilan seakan jauh panggang dari api. Sehingga bisa dipastikan suasana Idul Fitri yang akan segera datang ini, yang semestinya dirayakan dengan penuh kegembiraan, akan diwarnai oleh kenyataan pahit bahwa negeri ini masih berada dalam kegelapan. Tidak aneh jika muncul tagar Indonesia gelap beberapa waktu yang lalu. Di luar negeri, Bung Nana, khususnya di dunia Islam, kondisinya tak jauh berbeda, sama-sama gelap. Salah satu bukti nyata dari kegelapan yang melanda dunia Islam adalah penderitaan saudara-saudara kita di Palestina selama lebih dari 7 dekade di bawah penjajahan entitas Yahudi. Penjajahan ini berlangsung puluhan tahun karena didukung penuh oleh Amerika Serikat dan Barat imperialis. Dalam kasus paling mutakhir ya, setahun terakhir ini sudah puluhan ribu warga Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan. Kemarin Gaza dibombardir lagi oleh Israel, pada katanya ada gencatan senjata. 200 anak Gaza syahid dibantai oleh tentara Zionis Israel ini
dengan senjata yang didanai oleh Amerika Serikat. Pembantaian itu bahkan sudah dimulai sejak sebelum Ramadan tahun lalu. Saat ini pun meski dalam suasana gencatan senjata, Yahudi Israel tak henti-hentinya sangat brutal membunuh rakyat Palestina. Sehingga memang Maha benar Allah dengan firman-Nya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Mereka, orang-orang kafir itu tidak akan berhenti memerangi kalian sampai mereka dapat mengembalikan kalian dari agama kalian inistata'u, jika saja mereka sanggup. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Di sisi lain, sebagian penguasa Muslim dan Arab justru milih berdamai dan menormalisasi hubungan dengan entitas Yahudi itu. Nah, para penguasa zalim tersebut mengabaikan penderitaan saudara-saudara mereka di Palestina. Kondisi-kondisi di atas tadi, Bung Nanang, ini menunjukkan bahwa Ramadan tahun ini masih harus bersaing dengan problem besar atau problem sistemik akibat asas sekulerisme, kapitalisme, dan demokrasi. Begitu, Bung Nanang. Ya, Bung, Bung Yohana. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan gelap ini kan kita sering mendengar di media sosial Indonesia gelap ya. Apakah gelapnya itu karena memang ada korupsi di mana-mana atau seperti apa, Bung? Jadi maksud kata kegelapan, ya Indonesia gelap itu kegelapan kapitalisme, sekulerisme terutama ini dari penjelasan di atas tadi bahwa kondisi dunia Islam sekarang ini masih berada dalam cengkraman imperialisme modern, hegemoni Amerika Serikat dan Barat. Negara-negara Muslim yang kaya, sumber daya alamnya melimpah, justru dikuasai oleh asing melalui intervensi politik, ketergantungan ekonomi, dan pelemahan militer. Dalam intervensi politik misalnya, banyak pemimpin di dunia Islam adalah boneka Barat yang dipilih bukan untuk melayani rakyat, tetapi justru untuk melanggengkan kepentingan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Kemudian dalam ketergantungan ekonomi, negara-negara Muslim dijerat dengan utang ribawi dari lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan sebagainya. Akibatnya, mereka tidak bisa menentukan kebijakan ekonomi sendiri. Negara-negara Muslim tidak bisa mandiri, tidak bisa berdiri di kakinya sendiri. Kemudian pelemahan militer. Dunia Islam sekarang ini dijauhkan dari kemandirian militer. Mereka dipaksa bergantung pada senjata buatan Barat. Padahal jelas sekali Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslim tunduk apalagi dikuasai oleh kaum kafir. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Wala yaj'alallahu, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan lil kafirina bagi orang-orang kafir, 'alal mu'minina kepada orang-orang mukmin, sabila jalan untuk menguasai kaum mukmin. Jadi Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong atau pemimpin bagi kalian. Ada di Quran surah Al-Maidah ayat 51. Sehingga Bung Nanang, maksud dari kegelapan kapitalisme sekuler itu seperti itu. Dunia Islam sekarang masih dalam cengkraman hegemoni kapitalisme sekuler. Ya, Bung Yohana, lantas apa solusi nyata dari kegelapan ini? Apakah kita butuh lampu yang banyak, kita butuh menaikkan tegangan listrik atau seperti apa, Bu?
Nah, Bung Nanang, ini momentumnya kita untuk menemukan solusi itu, apalagi ini di tengah-tengah bulan Ramadan, bulan yang tidak sekedar untuk lapar dan dahaga, tapi bulan untuk betul-betul meningkatkan derajat takwa kita, sebagaimana tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa itu, yaitu agar kita semakin bertakwa, karena sebab kemenangan itu adalah ketakwaan kita, bukan semata-mata kita lapar dan dahaga. Sehingga memang betul sekali pertanyaan Bung Nanang terkait solusi dari kegelapan kapitalisme sekuler ini menuju cahaya Islam adalah tentu kita mengetahui sebab-sebab dari kegelapan kapitalisme sekuler ini karena penerapan sistem ekonomi, kapitalisme, dan sistem politik demokrasi yang induknya adalah sekulerisme ini pasti memiliki dampak yang sangat kompleks terhadap kehidupan umat Islam, baik krisis ekonomi global, krisis moral dan sosial, krisis lingkungan, seperti yang Bung Nanang di depan jelaskan, banjir di mana-mana, krisis kepemimpinan global, dan yang lain sebagainya. Sehingga memang kita harus meningkatkan ketakwaan, menyadari sebab-sebab kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia menerapkan kapitalisme, sekulerisme, dan kita harus siap berubah secara total, berubah secara hakiki. Jangan sampai kita berubah hanya sebagian-sebagian saja, termasuk di negeri ini, ya masih ada yang berharap pada sistem kapitalisme sekuler dengan subsistem demokrasinya. Jadi, Bung Nanam, mereka itu berharap bisa melakukan perubahan dengan jalan demokrasi. Itu sebetulnya perubahan yang semu. Faktanya menunjukkan sistem sekuler inilah yang justru menjadi sumber masalah. Sekulerisme memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya, hukum-hukum Allah tidak diterapkan dalam politik, ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, peradilan, dan sebagainya. Di sisi lain, sistem demokrasi ini memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat hukum sendiri yang syarat dengan berbagai kelemahan dan kekurangan. Sebetulnya, sudah lama kondisi dunia dalam kegelapan kapitalisme sekuler ini. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia Islam yang lain. Kapitalisme sekuler jelas adalah sistem yang bertentangan dengan Islam karena menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Akibatnya dunia terus diliputi penderitaan. Ini sejalan dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala, "Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Quran Surah Toha ayat 124. Padahal Islam sebagai ajaran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi yang konkret, solusi yang jelas bagi setiap persoalan hidup yang dihadapi manusia. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Al-Qur'an ini sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sekaligus sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslim. Selain itu jelas hanya sistem Islamlah satu-satunya yang terbaik, tidak ada yang lain. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang yakin. Quran surah Al-Maidah ayat 50. Maka dari itu Bung Nanang, satu-satunya jalan keluar dari kegelapan akibat penerapan sistem kapitalisme demokrasi sekuler ini yang melanda negeri ini, termasuk dunia Islam yang lain, itu adalah bagaimana keluar dari kegelapan itu menuju cahaya yang terang benderang dengan menerapkan Islam secara total dalam seluruh
aspek kehidupan. Ini sekaligus merupakan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara total, secara menyeluruh. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Dengan menerapkan Islam secara total, negeri ini khususnya juga dunia Islam dan dunia secara keseluruhan akan keluar dari kegelapan jahiliyah, sekulerisme, demokrasi, kapitalisme menuju cahaya Islam. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Hanya, hanya dengan cahaya Islam, umat Islam saat ini pasti akan meraih kembali kejayaan mereka. Sebagaimana generasi mereka pada masa lalu. Kejayaan umat Islam pada masa lalu jelas merupakan hasil dari penerapan syariat Islam secara total, secara menyeluruh, secara kafah dalam semua aspek kehidupan mereka. Berkat penerapan Islam secara menyeluruh oleh negara, ada kisah masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz yang sangat singkat, hampir tidak ada rakyat yang berhak menerima zakat karena memakmurkan mereka. Karena kemakmuran mereka begitu merata. Pada masa kekhilafahan Abbasiyah, ilmu berkembang pesat dan menjadi rujukan dunia dalam berbagai bidang seperti kedokteran, astronomi, matematika, dan lain sebagainya. Di Andalusia, Islam pernah membawa peradaban yang sangat maju, sehingga Eropa yang sebelumnya berada dalam kegelapan, pada akhirnya mengalami masa pencerahan. Begitu, Bung Nanang. Wallahu alam biswab. Alhamdulillah, terima kasih atas pemaparannya, Bung Yohanes. Semoga beliau sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa khilafan sendiri rahmati oleh Allah. Demikianlah program apa petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga akan menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.